Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Beda dan Cici. Hari ini seperti judulnya, aku mau kasih tahu kalian biar wawasannya bertambah mengenai mual dan muntah pada kehamilan atau hiperemesis gravidarum. Bagi kalian yang baru aja gabung di YouTube channel aku, channel ini mau edukasi kalian tentang healthcare, baby care, tips, dan review. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Yang udah subscribe, jangan lupa like, comment, share, and bunyi loncengnya. Yuk kita langsung aja ke videonya. Selanjutnya cara pengobatannya. Pasti ini nih yang ditunggu-tunggu dari penjelasan tadi. Ini nih yang aku alamin, terus gimana cara ngobatinnya. Jangan khawatir, jangan risau, dan jangan galau, itu kuncinya. Yang pertama, kalian bisa konsultasi dulu ke tenaga kesehatan atau ke dokter terdekat kepercayaan kalian. Kalian tuh beneran mengalami HEG atau enggak, atau hanya morning sickness aja. Selanjutnya, konsumsilah makanan yang enggak terlalu berat. Misalnya bubur yang sedikit-sedikit tapi sering aja, atau snack-snack kayak biskuit. Jangan langsung makanya nasi padang gitu langsung banyak satu porsi karena lagi ngidam. Itu yakin deh kalau lagi HEG pasti keluar lagi. Konsumsilah makanan tinggi karbohidrat, tinggi protein tapi rendah lemak. Hindarilah makanan yang terlalu asam atau juga yang alergi, dan hindari juga yang pedas karena biasanya ketika morning sickness bahkan HEG itu enak banget makan rujak yang pedes banget, yang asem banget. Nah itu bisa mengakibatkan HEG semakin parah. Yang aku sebutin tadi, makan dalam porsi yang kecil tapi sering. Gak apa-apa makan nasi, tapi sekarang cuman 1 sendok aja. Terus nanti 15 menit atau 30 menit kemudian makan nasi lagi 1 sendok lagi. Asal ada makanan yang masuk, itu kuncinya. Jangan sampai nggak makan sama sekali karena bisa mengakibatkan HEG makin parah. Selanjutnya, minumlah yang banyak, minum air mineral yang banyak agar mengganti cairan yang hilang. Jangan sampai nggak mau minum sama sekali. Biasanya yang aku alamin ketika sedang hamil itu nggak enak banget minum air putih, tapi percayalah paksakan. Karena apa? Itu mengganti cairan tubuh yang hilang, itu penting banget. Disiasatin minumnya pakai air hangat atau minum lemon, air lemon, infused water yang pakai lemon. Aku pernah konsultasi sama ahli gizi, waktu itu lagi hamil, aku juga mual dan muntah lumayan berlebihan, kayaknya aku juga HEG, cuman tingkat 1, nggak sampai tingkat 2, tingkat 3. Disaranin untuk mengonsumsi infused water dari lemon, karena dia itu sifatnya di lambung kita nggak asam, walaupun rasanya asam. Dan bener aja, alhamdulillah setelah aku konsumsi infused water pakai lemon itu, mual dan muntah aku lumayan berkurang. Selanjutnya yang keenam, pertimbangkan untuk pemasangan infus atau dirawat di rumah sakit terdekat karena jika tidak tertangani akan semakin parah. Selanjutnya, hindari bau-bauan menyengat yang berlebihan, baik itu dari makanan ataupun dari lingkungan sekitar. Misalnya moms akan mual dan muntah kalau misalnya masak, nah berarti hindari masak. Lagi hamil biasanya nggak mau banget cium masak-masakan kan, itu kesempatan untuk gak masak berarti. Bisa diliatin videonya, video aku ini ke suaminya, aku nggak boleh masak karena aku lagi mual dan muntah, nanti HEG-nya takut bertambah tingkatannya, jadi aku nggak bisa masak gitu. Ada alasan ya moms. Terus yang terakhir, tetap konsumsi multivitamin untuk menjaga kesejahteraan janin di dalam rahim kita. Dan kuncinya juga minum multivitamin B6, dia juga bisa mencegah mual dan muntah. Multivitamin yang lainnya bisa konsultasi ke bidan atau dokter kandungan terdekat. Waktu itu juga aku mengalami mual dan muntah, dan aku minta multivitamin yang nggak bikin tambah mual, which is dikasih multivitamin yang butirannya itu kecil-kecil, nggak yang langsung gede, karena kalau yang gede nggak ketelen. Terus kalau misalnya perlu banget mengkonsumsi obat, itu boleh, tapi yang disarankan oleh tenaga kesehatan. Jangan sampai asal minum obat mual dan muntah, apalagi yang ditemuin di warung-warung atau di toko-toko lontongan gitu. Itu takutnya berbahaya bagi ibu dan janin. Karena pengalaman aku, waktu itu juga aku mengonsumsi obat mual dan muntah, mengonsumsinya dibarengin sama vitamin dulu, baru obat mual dan muntah, biar nggak muntah gitu maksudnya. Malah yang kemuntahin sama aku itu obat muntahnya, itu bisa menjadi pengalaman juga. Mungkin moms tidak memerlukan obat minum.
Selanjutnya, pencegahan hiperemesis gravidarum. Sebenarnya hingga kini belum ada penelitian yang menunjukkan untuk mencegah terjadinya hiperemesis gravidarum. Hanya saja disarankan dari sebelum hamil atau jika kita merencanakan sebuah kehamilan, minumlah multivitamin sedini mungkin agar saat hamil tidak mengalami hal tersebut. Tapi yang aku alami sebelum hamil itu aku mengonsumsi multivitamin, tapi pas hamil ya tetap mual dan muntah. Jadi itu juga tidak menjamin akan tidak terjadi hiperemesis gravidarum saat kehamilan nanti. Penyebab hiperemesis gravidarum itu sendiri belum diketahui secara pasti apa penyebabnya, namun ada beberapa faktor resiko yang mengakibatkan hiperemesis gravidarum itu terjadi. Yang pertama yaitu jika moms mengalami hamil pertama kali, dan biasanya lebih sering wanita usianya kurang dari 24 tahun. Tapi waktu itu aku hamil pertama mual dan muntah berlebihan, tapi usia aku waktu itu lebih dari 24 tahun. Jadi mungkin kalau usia itu tidak menentukan ya, tidak terlalu menentukan. Cuman kalau hamil pertama biasanya ya mostly mengalami mual dan muntah atau hiperemesis gravidarum. Yang kedua, karena adanya peningkatan hormon beta HCG, which is hormon beta HCG itu ada di plasenta. Jadi pas kita tes pack tuh hasilnya garis 2 itu adalah tanda bahwa adanya hormon beta HCG. Selanjutnya yang ketiga, adanya peningkatan hormon estrogen. Dan yang keempat, pengaruh faktor psikologis dan juga stres. Jadi sebenarnya faktor psikologis dan juga stres mempengaruhi terjadinya hiperemesis gravidarum. Jadi hati-hati nih kalau moms lagi mengalami masalah-masalah, harus ingat ke diri sendiri dan juga janin. Jangan terlalu stres, jangan terlalu cemas karena akan mengakibatkan mual dan muntah yang nantinya takut beresiko ke janin dan juga moms. Semangat! Selanjutnya yang kelima, mengalami mual dan muntah pada kehamilan sebelumnya. Jadi pada kehamilan selanjutnya kemungkinan akan mengalami mual dan muntah lagi. Aduh, aku kehamilan pertama mengalami mual dan muntah lagi. Berarti nanti kehamilan kedua, wah takut juga ya. Selanjutnya yang keenam, kondisi lambung yang terdesak oleh rahim yang semakin membesar itu juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya mual dan muntah atau hiperemesis. Selanjutnya yang ketujuh, pengosongan lambung yang melambat akibat dari hormon progesteron. Jadi dengan hamil itu banyak hormon-hormon yang berubah dari kita sebelum hamil, makanya itu juga bisa jadi faktor penyebab terjadinya hiperemesis gravidarum. Dan yang kedelapan, diet tinggi lemak. Nah, jika moms mengalami diet tinggi lemak, ini juga akan mengakibatkan hiperemesis gravidarum. Yang kesembilan, mempunyai riwayat penyakit tiroid atau sedang mengalami penyakit tiroid atau hati, makanya mengalami hiperemesis gravidarum. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu faktor resiko terjadinya hiperemesis gravidarum, moms mungkin sedang hamil kembar atau juga sedang mengalami hamil anggur. Makanya penting banget untuk USG atau periksa ke dokter kandungan atau bidan untuk konsultasi mengenai hiperemesis gravidarumnya. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Jadi hiperemesis gravidarum ini terjadi pada saat moms hamil, ditandai dengan mual dan muntah secara berlebihan lebih dari 3 kali, dan juga tidak nafsu makan sama sekali atau tidak masuk makanan dalam 24 jam. Itu harus warning dan konsultasi ke dokter kandungan atau ke bidan terdekat. Jangan lupa tetap konsumsi vitamin, makan makanan yang bergizi, jangan stres, lakukan gaya hidup bersih dan sehat. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai habis. Dukung video aku dengan klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyiin loncengnya untuk mendapat update video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!